Makasih ya, makasih. Yang terhormat, merasa agamanya sangat paling benar. Seseorang beragama perlu meyakini bahwa Islamkan negara ini. Kampanye dan semua agama boleh melakukan itu, berdakwah secara baik, secara tampak. dasar apa dibanding yang dilakukan para anggota DPR itu juga untuk kepentingan masyarakat kita, sedangkan sampai saat ini pun rakyat Indonesia belum merasakan efek samping dari studi banding yang dilakukan oleh para anggota. Dan pada Ketua Komisi 8 melihat sekarang pola pendidikan yang dahulu ada, yaitu pendidikan moral Pancasila, mengapa sekarang dihapus oleh pendidikan kewarganegaraan. Mohon untuk memperkuat moral Pancasila dengan PMP dimasukkan lagi di dalam mata pelajaran. Sudah DPR lakukan, dan sebenarnya dana itu dialokasikan untuk apa sehingga menghabiskan dana segitu besarnya hanya untuk studi banding. Bukankah studi banding tidak haruslah ke luar negeri, tidak haruslah ke Eropa dengan dana yang segitu besarnya, dengan beratus-ratus juta bahkan miliar, dan saya dengar menghabiskan dana sekitar 7 miliar rupiah, dan itu merupakan dana yang saya anggap membuang-buang dana, dan sebaiknya itu kan bisa digunakan ke daerah-daerah sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak sebagai anggota DPR RI menanggapi tentang nasionalisme di kalangan anggota DPR? Setahu saya ada beberapa anggota DPR atau MPR RI yang pada saat diberi pertanyaan tentang kenasionalisan di depan umum, mereka tidak dapat menjelaskan dengan baik, dan itu menurut saya sangat memalukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mengelola sebuah persoalan, kita tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman kita di sini. Di negara lain punya pengalaman-pengalaman, misalnya bagaimana mengelola kemiskinan. Mereka cepat perkembangannya, dari miskin, jutaan penduduk miskin, bahkan ratusan juta penduduk miskin, sekarang ini mereka menjadi kekuatan yang besar. Karena apa? Mereka menyekolahkan anak-anaknya, kader-kadernya ke luar negeri, mengirim diplomat-diplomatnya ke sana untuk membangun dan belajar di sana. Dan memang saya juga sepakat bahwa kalau hanya pelesiran, jalan-jalan, menghabiskan uang negara itu tidak boleh. Nah, yang ramai sekarang ini di pers, ini karena tidak memahami secara utuh proses-proses itu. Yang diambil itu yang hal-hal yang menurut saya tidak substansial, diskusinya, prosesnya, dan outputnya nanti jadi undang-undang. Kalau jadi undang-undang itu penting. Misalnya di Indonesia ini, di pasal 34 itu kan Undang-Undang Dasar bilang fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi sampai sekarang nggak ada undang-undangnya tentang fakir miskin. Kita cuma pintar bicara fakir miskin, bantu fakir miskin orang per orang, tapi negara itu pemerintah itu tidak menunjukkan cara-cara yang tepat di dalam membantu, mengentaskan dan memberdayakan orang-orang miskin. Akhirnya tambah terus adalah orang-orang yang berstudi banding hanya untuk lengket, shopping di mana-mana, menghamburkan uang pribadi maupun uang negaranya, tidak punya agenda yang jelas. Itu yang perlu dibutuhkan. Saya juga tidak sepakat. Saya juga sangat tidak sepakat seperti itu. Oleh karena itu, setiap kunjungan kerja yang kita lakukan itu harus jelas agendanya, ketemunya siapa,
tujuannya apa, nanti hasilnya kira-kira untuk apa. Nah, gitu ya, itu satu. Jadi DPR juga harus mau dikritik, diberi masukan. Nggak boleh menjadi menara gading sendiri DPR ini kan. Nggak boleh tanpa harus dikritik, mentang-mentang terpilih terus tidak boleh dikritik oleh siswa, mahasiswa, oleh pers. Boleh, saya kira wajib untuk supaya dia berjalan di rel dan jalan yang tepat. Baik, jadi saya senang ini partisipasi kawan-kawan ini, sahabat-sahabat adik-adik ini ternyata cukup lumayan. Saya tidak memahami sekarang, tetapi menurut saya perlu revitalisasi, diperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan ini supaya outputnya ke depan, ya outputnya masih ke siswa-siswa kita ini adalah anak didik yang memahami secara utuh, tidak hanya teorinya, tetapi juga menjalankan. Pancasila itu menganut soal ketuhanan. Ketuhanan itu apa? Artinya orang-orang Indonesia ini harus memiliki daya religiulitas keagamaan yang tinggi. Keagamaan yang apa? Bukan orang yang sering pakai jubah lalu bukan, tetapi tingkah lakunya mencerminkan agama yang dia yakini, ya kan? Menolong orang, berakhlak mulia, atau kalau dalam kisah disebut akhlakul karimah, dan lain sebagainya. Tidak korupsi dan lain sebagainya.